Oke, kembali lagi bersama saya ini Villa, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama hari ini, di mana ya seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, anak-anak Abai ya dan anak-anak Banteng itu kan selalu mengatakan bahwa lebih baik Prabowo itu tinggalkan Jokowi saja. Itu kan yang sering kita dengar pemirsa. Nah, kalau PDP itu ada di Sitorus ya yang selalu mengatakan seperti itu, dan juga ada Adian. Kalau di anak AB itu kan ada Refli Harun, ada Dokter Tifa, dan ada Ibu Kone dan lain-lain pemirsa. Nah, selepas Prabowo menegaskan kembali kalau dirinya itu ada yang berusaha untuk mencoba mengadu domba dan memisahkan dirinya dengan Jokowi di acara Muslimat NU ya kan kemarin. Nah, anak-anak AB dan anak Banteng itu ngeles lagi pemirsa, ngeles. Bohong. Kata anak PDP dan kata anak Abai ya, itu siapa yang mengadu domba dan ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi? Itu tidak ada katanya. Kita belum pernah mengatakan yang seperti itu atau mencoba untuk berusaha memisahkan. Nah, padahal jejak digitalnya mereka itu kan masih ada pemirsa. Dan pengamat politik Adi Prayitno ya itu juga menegaskan dalam wawancaranya di Kompas TV kalau nggak salah, kelompok yang ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi, kata Adi Prayitno, itu adalah kelompok Anies dan kelompok Ganjar Pranowo pemirsa. Dan ini tamparan keras sekali dari Adi Prayitno ya kepada anak Aba dan anak Banteng yang selalu berbohong, yang selalu ngeles, yang katanya tidak pernah berusaha untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan tidak mau ada semacam keinginan dirinya untuk mendekati Prabowo dan lain sebagainya. Dan ini adalah kebohongan-kebohongan yang memang sangat menjijikan sekali ya. Mas Adi, ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? Ya sebenarnya kalau bicara konteks ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua, Mas, kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Berdua ini menurut Andi Budiman, Bro Andi, itu mereka sebenarnya malah makin kental begitu diupayakan untuk dipisahkan malah makin menyatu. Nah, yang menarik itu responnya Deddy Sitorus dari PDIP. Salah satu pernyataannya menyatakan bahwa ya mereka keduanya harus dipisahkan gitu. Jadi memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu hubungannya dengan kalah Pilpres gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Jadi seakan-akan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di Muslimat NU itu ditanggapi oleh Pak Jokowi yang sebenarnya memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hasil kekalahan Pilpres kemarin dan kita tahu siapa gitu loh. Menurut saya sih itu. Jadi begini, kalau kita lihat pengalaman ya, perjalanan PDIP misalnya setiap selesai 2 periode itu bermusuhan dengan Pak SBY kan gitu. Kemudian Pak Jokowi 2 periode bermusuhan lagi. Memang sudah biasa sebenarnya bukan membangun persahabatan, membangun permusuhan. Oleh karena itu bagi mereka harus memperjuangkan bagaimana Pak Prabowo ini membangun permusuhan dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Nah, jadi itu sudah menjadi karakter juga ini. Bahasan kita minggu lalu seperti Sintayong itu ya. Ini masalah karakter juga ini. Nah, karakter memecah belah, karakter memang bermusuhan. Ini pasti bukan baru, tetapi pokoknya yang berbeda, yang tidak sepakat, yang tidak bisa diatur, itu lawan. Nah, ini bahaya sekali. Mas JG bagaimana, Mas JG? Bro Lim? Sekarang sudah dalam
posisi nggak terlalu khawatir, Bang Julvan, karena kalau kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita. Kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan Ya, dan ya. selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya Ya. mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Iya. Dan saya juga makin percaya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bisakah broker berlaku transparan dan andal? Ya, kalau brokernya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bersamanya mereka sampai hari ini adalah penyatuan beberapa tahun yang lalu keterbelahan yang terjadi pada bangsa kita sebenarnya, Bang Julvan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ke depan, hubungan baik di antara mereka berdua yang mereka bina selama ini adalah simbol dari penyatuan dari keterbelahan bangsa kita yang lalu-lalu, begitu. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada segelintir orang yang kemudian masih asik bermain di media sosial dan selalu menyuarakan keterbelahan ini, ya memang orang ini, kelompok-kelompok orang ini memang kelompok-kelompok orang yang dalam tradisi politik kita nggak pernah punya kebesaran hati dalam berkompetisi, kalau kalah mengakui kekalahan, begitu. Iya. Mereka hanya ingin menang dan hanya mengakui bahwa kemenangan mereka yang baik, bahwa hanya mereka yang mampu membangun negara ini. Kira-kira mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang Julvan. Kalau saya lihat Iya. ya, saya nggak terlalu Iya. khawatir karena makin hari mereka makin mengecil dan makin hari banyak orang kemudian menyadari bahwa karakter seperti ini adalah karakter yang tidak akan berguna untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Dan lambat dan pasti kita percaya bahwa kelompok ini akan makin mengecil sejalan dengan waktu. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya simbol kerakyatan, simbol dari nasionalisme itu kan selalu kan diusung oleh PDIP. Dan bahkan sebagian masyarakat ini meyakini bahwa memang itu adalah label PDIP kan gitu. Karena berkaitan dengan Bung Karno. Tapi kalau kita lihat itu semua kan hanya seperti lip service ya. Hanya sekedar untuk menarik dukungan ya, untuk membangun kekuatan, tetapi sebenarnya dalam jiwanya itu tidak ada sikap-sikap nasionalisme dan kerakyatan itu. Itu yang dikatakan oleh Bro Lim tadi, bahwa mereka selalu ingin diakui sebagai orang yang besar, yang harusnya menang, tidak kalah. Ya, coba mereka tidak komentari kalau menang mayoritas di Jawa Tengah itu di kabupaten kota. Tetapi kekalahan gubernur di Jawa Tengah itu langsung dibilang ini ada kehadiran partai coklat, ya kan? Lalu ada tangan Jokowi di situ. Selalu dicari-cari alasan lah misalnya. Kita membahas ini sebenarnya untuk mendidik masyarakat kita bahwa cara-cara seperti ini memang tidak bisa dipertahankan. Mas Hal, bagaimana Mas Hal? Ya, kalau kita bicara mengenai rakyat kan atau mengenai publik ya,
kan salah satu cara terbaik untuk melihatnya kan dengan mengacu kepada hasil survei tentang apa ya, approval rating, karena itu cara yang bisa reliable secara saintifik gitu. Dan approval ratingnya Pak Prabowo kan sampai sejauh ini ya, lepas dari soal keriuh rendahan di medsos, kegaduhan di medsos, sampai saat ini kan tetap 80%, lebih melebihi 80% gitu. Itu menurut saya indikasi bahwa di mata rakyat itu Prabowo itu tetap tingkat kesukaannya tinggi, dan ini juga ditegaskan oleh Pak Jokowi ya ketika ditanya di Mata Najwa bagaimana Pak Jokowi melihat pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Jokowi bilang sangat baik gitu ya, kan dia tidak mau pakai angka tapi dia bilang sangat baik gitu. Nah, jadi kalau kita nyebut soal rakyat ya, soal people itu sebenarnya kan bahkan sebelum Pilpres pun ya, itu ketahuan bahwa kelompok yang mengklaim mewakili rakyat ternyata dapatnya kan 16% gitu misalnya. Sementara suara rakyat yang diam, silent majority, itu bergerak ke mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Jadi ini kita juga harus melihat bagaimana dinamika di kalangan akar rumput lah ya, yang ternyata tidak bisa dengan diklaim sebagai karena ini PDIP partai marhen maka otomatis partai rakyat gitu, sehingga rakyat akan berada di belakang mereka. Ternyata kan enggak, dan itu menurut saya PDIP masih denial gitu. Yang seperti Bang Zulfan bilang, kalau kalah selalu yang dicari itu adalah pasti dicurangi, pasti ada pihak luar, dan ini tercermin dari pidato Bu Mega terbaru ya di acara awal tahun ini kan. Dia bilang nggak mungkin lah dapat Ganjar dapat 16% gitu. Saya ingin berguru kepada yang dengan sinis dan sarkas. Dia bilang pokoknya dia pengen berguru dengan orang yang bisa curang seperti itu gitu loh. Jadi itu kan menunjukkan sikap denial ya, nggak mengakui bahwa publik atau suara rakyat itu nggak ke mereka gitu. Ya memang yang dituntut dan kita butuhkan itu adalah kedewasaan politik kan. Kalau berpolitik tidak secara dewasa, yang terjadi seperti itu, satu klaim, kemudian mencari kambing hitam, ya kan? Padahal kalau kita korban udah susah cari kambing hitam itu. Dan itu ya rakyat itu kan sering diatasnamakan sebagaimana Islam juga, Bang. Islam itu kan sering diatasnamakan. Jadi yang mengklaim sebagai partai rakyat ternyata dapatnya 16% lah. Yang 58% itu kan rakyat juga gitu. Partai Jadi Islam sering nggak lolos. sebagai partai rakyat ya Prabowo Gibran, pendukung Prabowo Gibran gitu. Ya, jadi kalau kita bicara partai Islam kan menggunakan nama Islam, umat Islam, tapi partainya. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini. Ya, seperti apa? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.